bicara tentang pengumpulan janin dalam perut ibu ini, mulai dari segumpal mani sampai menjadi orang. Sebenarnya juga hadis ini sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Mu'minun. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16. Nanti antum cocokkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16 dengan hadis Abdullah ibn Mas'ud ini. Begitu juga surat Al-Hajj ayat 5. Saya bacakan suratnya dulu, kita masuk ke dalam hadis nanti. Allah mengatakan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhaman fa kassawnal idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati, dari tanah. Kemudian kami jadikan nutfah dalam tempat yang kokoh dalam rahim itu. Kemudian nutfah maksudnya air mani itu kami jadikan segumpal darah. Mani dulu baru jadi darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Kemudian dari segumpal daging ini kami balutkan tulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Ini dalam surah Al-Mu'minun 12 sampai 16. Dalam surah Al-Hajj Allah mengatakan, ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum wa nukirru fil arham ma nasha'u ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tifla litablugu asyuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhalil umuri likai la ya'lam min ba'di ilmi syai'an wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabbat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang hari kebangkitan, maksudnya alam kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, maksudnya Adam. Kemudian dari setetes mani, maksudnya turunannya. Kemudian dari segumpal darah. Kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya. Dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kamu kehendaki sampailah kepada kedewasaan, sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kami jadi dewasa, dan di antara kamu ada yang diwafatkan cepat dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu apapun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi dan suburlah bumi dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Baik. Ini Quran ayat 5 dari surah Al-Hajj dan Al-Mu'minun 12 sampai 16. Kita cocokkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abdullah bin Mas'ud. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, yujma' khalquhu, dikumpulkan penciptaannya, fi batni ummihi, di perut ibunya, arba'ina yauman nutfah, 40 hari menjadi segumpal mani. Nutfah itu artinya mani. Tentu proses
Terciptanya manusia itu karena berjumpanya sperma laki-laki dan perempuan kan itu. Baru kemudian membuahi dan disebut nutfah. Diletakkan di rahim seorang wanita. Nah, selama 40 hari menjadi segumpal air mani itu, thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian baru berubah menjadi segumpal darah. Kemudian dari segumpal darah itu kemudian thumma yakunu mudghatan misla dzalik. Maka menjadi segumpal daging, segumpal mani 40 hari, berubah segumpal darah 40 hari berikutnya, berubah segumpal daging 40 hari berikutnya. Jadi nampak bentuk manusia itu selama 120 hari. 40 jadi 120 hari baru nampak tuh. Di situ Allah balut daging dengan tulang. Dari sini baru manusia mengetahui mana laki-laki, mana perempuan. Ketika seseorang mengetahui mana laki-laki, mana perempuan, seperti dokter-dokter kandungan itu kan ada USG itu. Nampak ya laki-laki perempuan. Lah ini bukan perkara gaib. Mengetahui ini laki-laki, ini perempuan, ini bukan perkara gaib. Tetapi ini pun ketahuannya setelah 120 hari. Kalau sebelum 120 hari semua gaib, nggak ada yang tahu. Ini laki-laki, ini perempuan, ini segumpal mani, mana tahu ini laki-laki, ini perempuan? Segumpal darah, mana tahu ini laki-laki, perempuan? Baru setelah dibalut daging dan tulang, setelah 120 hari, baru ketahuan laki-laki, perempuan. Berarti 120 hari sebelumnya perkara gaib. Tidak ada yang tahu. Tetapi hanya sebatas itu saja mengetahui laki-laki dan perempuan. Apakah bayi ini nanti akan pendek, akan panjang, akan tinggi, akan rendah, akan pesek, akan mancung, akan sipit, akan besar kepalanya, akan kecil kepalanya, akan belok matanya, itu perkara gaib. Tak tahu. Cuma nampak laki-laki. Itu saja. Adapun setelah brojol dia jadi tinggi, jadi rendah, tidak tahu, mana yang tahu. Nggak ada ceritanya dokter kandungan. Belum pesek nih Pak. Dari mana tahunya pesek? Ini pendek nanti ini kayak. Ini kayaknya hitam. Ini kayaknya hitam putih. Mana ada yang tahu? Hanya sebatas mengetahui laki-laki perempuan. Makanya apalagi sebelum 140 hari. Cuman yang jadi khilaf para ulama itu, kapan ditiupkan ruh? Ada yang mengatakan bahwa ditiupkan ruh itu kurang daripada 120 hari. Ada yang mengatakan di bawah itu, ada yang mengatakan di 40 hari pertama ditiupkan ruh. Alasannya karena ada kalimat misla dzalik. Memang kalau kita melihat pergerakan bayi itu kan biasanya di 40 hari pertama itu kan sudah bergerak tuh. Janin itu sudah bergerak, artinya ada nafasnya. Apakah yang dimaksud nafas itu ruh yang diletakkan oleh malaikat? Ataukah lain? Atau hanya gerak-gerak gitu saja untuk menunjukkan bahwa dia hidup? Nah, ini jadi khilaf para ulama. Kapan ditiupkan ruh? Apakah di bawah 120 hari? Karena memang secara tajribah, secara pengalaman gitu ya di lapangan, memang bayi itu baru sebulan saja biasanya sudah ada pergerakan gitu ya. Tapi apakah pergerakan itu maknanya ditiupkan ruh atau tidak? Itu jadi khilaf. Walaupun pendapat yang kuat, ditiupkan ruh itu setelah 3 kali 40. Karena di sini kalimatnya arba'ina misla dzalik, arba'ina misla dzalik kan itu. Arba'ina yauman misla dzalik, arba'ina yauman misla dzalik, arba'ina yauman misla dzalik. Artinya ditiupkan ruh itu setelah usia 4 bulan, 120 hari. Nah, baru kemudian ditiupkan ruh. Sejak itulah janin menjadi manusia. Makanya nanti akan terkait hukumnya. Yang keguguran setelah 4 bulan dengan keguguran sebelum 4 bulan itu ada hukum tersendiri. Contohnya seperti umpamanya, apakah orang yang keguguran sebelum 4 bulan dan keguguran setelah 4 bulan darahnya dianggap haid
nifas atau bukan. Maka ulama mengatakan kalau kegugurannya sebelum 4 bulan maka tidak dianggap nifas, berarti masih wajib sholat. Kalau ada wanita keguguran di bawah 4 bulan, berarti walaupun mengeluarkan darahnya dianggap istihadhah, bukan darah nifas. Makanya wajib sholat walaupun keluar darah. Dengan cara ya disumpel lah, dengan softtek, dengan apa gitu ya. Tapi kalau kegugurannya setelah 4 bulan, nah ini sudah masuk nifas. Karena yang dikeluarkan sudah manusia, sudah ada ruhnya. Kalau sebelumnya kan belum jadi manusia, belum ada ruhnya kan. Ini salah satu contoh. Ataupun kalau kegugurannya sebelum 4 bulan, itu bukan manusia, artinya bisa dikubur di mana saja. Tapi kalau sudah 4 bulan berarti sudah jadi manusia, ya dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Kan? Nah, seperti itu.